Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Nanang Kosim SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator dari kelompok 2. Nama saya Aidaiha Nursalihah. Materi dari kelompok 2 yang akan kami sampaikan dan presentasikan adalah mengenai memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Selanjutnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di antaranya adalah Ali, Andin, Aida, Alia, dan yang terakhir adalah Karlina. Submateri yang akan kami sampaikan di antaranya adalah keajaiban sistem pengembangan manusia, hakikat manusia, sifat, potensi, dan keunikan manusia, misi hidup manusia, hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk submateri yang pertama akan disampaikan oleh saudara Andin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin melanjutkan, keajaiban sistem pembentuk manusia. Manusia tidak mungkin dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di muka bumi ini tanpa melalui proses yang sangat kompleks dalam sistem reproduksinya. Sistem reproduksi yang ada pada tubuh laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki alat-alat reproduksi dan fungsi yang berbeda. Keduanya saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah proses yang sangat kompleks namun harmonis, dalam sebuah sistem yang sangat sempurna. Hasilnya adalah kehadiran makhluk baru ke dunia ini. Sungguh maha besar Allah yang menciptakan pembentukan manusia dan penciptaannya dari dua orang manusia yang berbeda jasadnya adalah salah satu keajaiban yang nyata, yaitu keajaiban penciptaan manusia. Untuk terjadinya proses menakjubkan ini, berbagai persiapan penting telah berlangsung di dalam tubuh manusia selama beberapa tahun. Efektivitas kerja sistem hormonal ini biasanya dimulai di dalam tubuh sejak manusia masih menjadi janin di perut ibunya dan terus berlangsung hingga ia wafat. Kerja alat-alat reproduksi dan anggota tubuh yang terlibat sangat dipengaruhi oleh hormon. Next. Pendapat kaum pemikir kuno yang bercampur dengan mistik menyatakan bahwa manusia adalah manifestasi yang paling komplit dan paling sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Al-Jamali menyatakan bahwa manusia dan jagat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Manusia tidak dibenarkan mementingkan kebendaan atau kerohanian secara tidak seimbang. Hakikat manusia merupakan perpaduan yang menyeluruh antara akal, emosi, dan perbuatan. Al-Syaibani memandang manusia memiliki 8 prinsip, diantaranya adalah manusia diciptakan dari segumpal darah atau mani. Manusia khalifah di atas bumi dan diberi tugas untuk memakmurkannya secara bebas, namun akan diminta pertanggungjawabannya. Manusia merupakan makhluk sosial dan berbahasa untuk berkomunikasi dalam proses pendidikan. Ada 3 unsur kepribadian manusia, yaitu badan, ruh, dan akal. Seluruh perwatakan manusia merupakan perpaduan antara bawaan dan lingkungan. Manusia memiliki motivasi, kecenderungan, dan kebutuhan dasar, baik melalui proses perwarisan maupun sosialisasi. Hakikat watak manusia adalah lentur dan luwes. Sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Yang pertama ada sifat syaitaniyah, yaitu identiknya dengan kecemburuan, hasad dan dengki, saling iri dan menjatuhkan. Yang kedua sifat kebinatangan, bahimah, sifat binatang ternak. Yang ketiga sifat buas, sabiiyah, bukan binatang ternak tapi lebih tinggi, binatang liar dan buas. Sedangkan satu-satunya sifat yang menjamin keselamatan dan kebaikan manusia adalah sifat rububiyah, sifat berketuhanan, beriman, bertakwa, dan memiliki kontrol keyakinan. Kebenaran mutlak adalah ketentuan Tuhan, dijelaskan Nabi, dikandung Al-Quran. Potensi.
Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang mungkin. Potensi ini meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua ini tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Keunikan, keistimewaan manusia. Yang pertama, kebutuhan jasmani, merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup yang sifatnya asasiah. Yang kedua ada naluri. Naluri merupakan fitrah penciptaan makhluk hidup yang tujuannya supaya manusia bisa mempertahankan eksistensi, keberadaannya, keturunan, dan mencari petunjuk tentang keberadaan Sang Pencipta. Yang ketiga, akal dan pikiran. Akal dan pikiran merupakan sesuatu yang membedakan antara potensi yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Yang keempat, kebutuhan terhadap agama ada dalam diri manusia karena adanya naluri untuk menyucikan sesuatu. Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kegelisahan. Izin melanjutkan misi hidup manusia sebagai muslim. Yang pertama, beribadah kepada Allah secara tulus. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kedua, bekerja dengan landasan moral agama. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk kegiatan, gerak atau usaha ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. 3. Membangun keluarga yang islami. Seorang muslim tidak boleh hanya asik bekerja, akan tetapi harus pula membagi waktu untuk kepentingan keluarga. Yang keempat, membangun masyarakat bermoral. Islam sangat menganjurkan agar kita selalu bersilaturahmi sebagai upaya memperkokoh pilar kehidupan sosial. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan Dia menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Izin melanjutkan, hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia memanfaatkan alam demi terciptanya kebaikan-kebaikan itu dan dalam rangka beribadah kepadanya. Inilah yang disebut sebagai amar atau perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Jadi alam berfungsi sebagai fasilitas dalam rangka tujuan tadi. Next. Izin melanjutkan, kesimpulan. Pembentukan manusia dan penciptaannya dari dua orang manusia yang berbeda jasadnya adalah salah satu keajaiban yang nyata, yaitu keajaiban penciptaan manusia. Untuk terjadinya proses penakjuban ini, berbagai persiapan penting telah berlangsung di dalam tubuh manusia selama beberapa tahun, dan keajaiban tersebut terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sangat baik karena manusia memiliki kedudukan yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, serta memiliki sifat, potensi, dan keunikan yang berbeda-beda. Dengan keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagai khalifah di bumi diberi tugas untuk mengelola alam semesta sesuai amanat yang diemban dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 yang telah disampaikan mengenai materi memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia yang telah kami sampaikan. Apabila ada kritik, saran, atau masukan, kami akan terima pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada hari Jumat. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.